wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanujana. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Fajriah. Perkenalkan, nama saya Risna Siti Nuramana. Perkenalkan, nama saya Fajar Suwandi. Perkenalkan, nama saya Randi Fabiana. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hayatunisa. Ini saya akan menyampaikan materi tentang anticipatory guidance. Jadi, anticipatory guidance itu merupakan petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu oleh orang tua agar orang tua tersebut bisa mendidik dan membimbing anaknya secara bijaksana, sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara normal. Selain itu, anticipatory guidance juga sebagai upaya kepada orang tua akan pertumbuhan si anak sehingga orang tua tersebut bisa memenuhi kebutuhan si anak sesuai usia perkembangannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak usia prasekolah. Yang pertama, anak usia 3 tahun. Dari segi fisik, pada fase ini anak masih tetap mengalami pertumbuhan yang pesat, khususnya yang berkenaan dengan otot-otot yang besar. Pada fase ini, anak sudah tahu bagaimana cara berjalan, berdiri, memanjat, dan menaiki sesuatu, mencoba berdiri di atas kakinya sendiri, dan berlompat. Selanjutnya, anak usia 4 tahun. Pada anak usia ini, anak memiliki kehidupan yang mandiri, tidak mau banyak diatur dalam kegiatan-kegiatannya. Tingkat frustasi usia ini cenderung menurun bila dibanding sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemampuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya secara lebih aktif. Yang selanjutnya, anak usia 5 tahun. Pada anak usia 5 tahun, rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu. Anak pada usia 5 tahun memiliki sikap berpetualang yang begitu kuat. Anak akan banyak bertanya, memperhatikan, membicarakan tentang berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya. Anak usia 5 tahun juga memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui tubuhnya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai antisipatorik pada masa prasekolah. Pada masa ini, petunjuk bimbingan tetap diperlukan, walaupun kesulitannya jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Masuk sekolah adalah bentuk perpisahan dari rumah, baik bagi orang tua maupun anak-anak. Bimbingan terhadap orang tua pada masa ini dapat dilakukan pada anak umur 3-5 tahun. Untuk anak usia 3 tahun, menyiapkan orang tua untuk meningkatkan minat anak terhadap hubungan yang luas, menekankan pentingnya batas atau tata cara atau peraturan-peraturan, menyiapkan orang tua untuk mengekspektasi tuntutan-tuntutan akan perhatian ekstra dari anak yang merupakan refleksi dari emosi tidak aman dan ketakutan akan kehilangan cinta. Untuk anak usia 4 tahun, menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang agresif, termasuk aktivitas motorik dan bahasa yang mengejutkan. Menyiapkan orang tua menghadapi perlawanan anak terhadap kekuasaan, menyiapkan orang tua untuk menghadapi meningkatnya rasa ingin tahu seksual pada anak. Anak laki-laki biasanya lebih dekat dengan ibunya, sedangkan anak perempuan dengan ayahnya. Oleh karena itu, anak perlu dibiasakan tidur terpisah dengan orang tua. Anak usia 5 tahun memberikan pengertian bahwa usia 5 tahun merupakan periode yang relatif lebih tenang dibandingkan masa sebelumnya. Menyiapkan dan membantu anak untuk memasuki lingkungan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjut untuk materi Selanjutnya, pencegahan terhadap kecelakaan pada anak. Kepribadian adalah faktor pendukung terjadinya kecelakaan. Orang tua bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak. Menyadari karakteristik perilaku yang menimbulkan kecelakaan, waspada terhadap faktor-faktor lingkungan yang mengancam keamanan anak. Berikutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan yaitu 1. Jenis kelamin. Biasanya lebih banyak pada laki-laki karena lebih aktif di rumah. Yang kedua, usia. Pada kemampuan fisik dan kognitif semakin besar akan semakin tahu mana yang bahaya. Yang ketiga, lingkungan. Adanya penjagaan atau pengasuhan.
Berikutnya, cara pencegahannya. 1. Pemahaman tingkat perkembangan dan tingkah laku si anak. Yang kedua, kualitas asuhan meningkat. Yang ketiga, lingkungan aman. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bahaya umum yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu lantai rumah yang basah dan licin, penyimpanan zat berbahaya yang terbuka dan dapat dijangkau si anak, adanya sumur yang terbuka, rumah yang letaknya di pinggir jalan raya, stop kontak yang tidak tertutup, kabel listrik yang berantakan, kompor atau alat memasak yang dijangkau anak, adanya parit di depan atau di samping rumah, alat makan dari bahan pecah belah, rumah dengan tangga curam dan tidak ada pegangannya. Terima kasih. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi, yaitu mengenai upaya yang dapat orang tua lakukan di rumah. Nah, yang pertama, ketika ada benda tajam harus disimpan di tempat yang aman. Ini berguna untuk mencegah kecederaan kepada anak saat bermain. Nah, yang kedua, benda kecil disimpan dalam laci tertutup. Nah, ini juga sama untuk mencegah kecederaan kepada anak, seperti contohnya anak terhindar dari tergelincirnya adanya kelereng yang berserakan di rumah. Nah, yang ketiga, zat yang berbahaya disimpan dalam lemari terkunci. Nah, ini juga banyak kejadian ketika kecerobohan orang tua menyimpan zat kimia di tempat terbuka, sehingga terjadinya anak seperti contohnya kulit anak terbakar saat bermain karena bermain dengan zat yang berbahaya. Nah, yang kelima, amankan kompor dan berikan penutup pengaman. Yang keenam, apabila ada tangga, pasang pintu di bagian bawah atau atas tangga. Nah, yang ketujuh, sekring listrik harus ditutup. Yang kedelapan, apabila ada parit, tutup dengan papan atau semen. Yang kesembilan, bagi yang rumahnya di pinggiran jalan raya, sebaiknya pintu pagar selalu ditutup. Nah, ini sering terjadi kejadian pada kecerobohan orang tua juga saat merasa orang tua memiliki rumah di pinggiran jalan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kepada anak. Seperti contohnya saat anak sedang bermain dan ada pelaju pengendara sepeda motor yang tidak sengaja atau tidak terlihat anak sedang menyeberang. Nah, yang ke-10, apabila ada sumur, tutup sehingga tidak bisa dibuka anak. Nah, ini juga sama atas kesadaran orang tua juga dalam mendidik atau dalam mengajak bermain anak, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi kepada anak, seperti contohnya anak hanyut secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.